Oke, kembali lagi saya akan mengisi konten di YouTube channel saya dan kali ini saya akan angkat sebuah topik namanya piutang usaha. Nah, kompleksitas tentang piutang usaha akan saya bahas di video kali ini. Piutang usaha merupakan sebuah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang muncul umumnya karena transaksi dagang atau transaksi pemberian jasa. Contoh, perusahaan A menjual barang kepada perusahaan B secara kredit. Nah, ketika penjualan terjadi secara kredit, maka memunculkan piutang usaha, yang artinya piutang usaha itu merupakan tagihan sebuah perusahaan kepada pihak lain di dalam jangka waktu tertentu atau kita sebut dalam tempo waktu tertentu. Nah, piutang usaha ini akan disajikan atau dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan dengan kategori adalah aset lancar dan penyajiannya dalam nilai realisasi bersihnya. Apa itu nilai realisasi bersih? Adalah nilai piutang usaha setelah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih. Oke, pada pembahasan piutang usaha akan dibahas dalam 3 bagian, yaitu adalah pengakuan dan pencatatan piutang usaha, kemudian penghapusan piutang usaha, dan transaksi lainnya. Penekanan pada video ini ada di transaksi lainnya ketika piutang itu dijual, factoring, atau dijaminkan sebagai secure borrowing. Kita akan mulai dengan pengakuan dan pencatatan piutang usaha. Di dalam pengakuan dan pencatatan piutang usaha, kita ambil sebuah contoh. PT Agung Abadi menjual barang kepada PT Sabar Sehati senilai 19 juta dengan syarat 2/10 M/30. Di sini ada syarat loh, 2/10 M/30. Apa yang merupakan syarat 2/10 M/30 ini kita sebut dengan adanya potongan tunai. Nanti kita akan bahas perbedaan potongan tunai dengan potongan dagang. Oke? Nah, ketika terjadi penjualan seperti ini, maka kita akan mendebitkan account receivable, artinya account receivable bertambah karena aset bertambah di sisi debit, dan kemudian mengkreditkan sales sebesar nilai 19 juta rupiah. Nah, kemudian transaksi ini bersambung ketika terjadi sebuah retur. Ketika adanya retur senilai 2 juta, maka pencatatannya adalah mendebitkan sales return dan mengkreditkan account receivable. Account receivable yang kurang akan dicatat di sisi kredit senilai 2 juta. Berarti kalau sampai sejauh ini, kita bisa tahu bahwa saldo piutang usaha adalah 17 juta. Karena diawali 19 juta, kemudian ada pengurangan 2 juta. Totalnya 17 juta. Nah, bagaimana saat dia dilunasi? Ingat, kalau dia dilunasi dalam masa potongan, seperti yang tadi kita jelaskan, ada syarat 2/10 M/30. Syarat ini mengindikasikan adalah akan diberikan potongan 2% apabila dilakukan pembayaran dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi. Dan paling lambat 30 hari harus diselesaikan transaksi ini. Nah, ketika kita mempertimbangkan angka 17 juta ini akan mendapatkan potongan 2%, kita catat sebagai sales discount. 2% dari 17 juta adalah 340.000. Kemudian selisihnya adalah nilai kas yang kita terima. Ini akan terjadi kalau debitur kita melakukan pembayaran dalam masa potongan. Tetapi bisa aja debitur melakukan pembayaran tidak dalam masa potongan. Maka transaksinya hanya mendebitkan account receivable dan juga mendebitkan cash, mengkreditkan account receivable. Jadi mendebitkan cash dan mengkreditkan account receivable apabila transaksi ini pelunasannya tidak dalam masa potongan. Nah, tadi kalau saya sudah menyebutkan mengenai adalah potongan tunai, kita akan mengenal 2 jenis potongan, yaitu pertama adalah potongan dagang dan potongan tunai. Potongan dagang adalah potongan yang diberikan, yaitu biasanya pembeli itu membeli dalam jumlah banyak atau melakukan transaksi tunai, sehingga atas transaksi potongan dagang tidak memunculkan yang namanya potongan penjualan ataupun potongan pembelian. Nah, tampak seperti ini PT Agung Abadi menjual barang dagang kepada PT Sabar Sehati senilai 19 juta rupiah dengan potongan dagang. Dengan potongan dagang berarti tidak lagi memunculkan adanya sales discount. Nah, di sini potongan dagang itu berarti langsung nilainya dipotong 10% dari 19 juta. Maka akan menghasilkan angka adalah account receivable pada sales. Kalau itu secara kredit. Tetapi kalau dia secara tunai, nah, kita bisa mencatat adalah cash pada account receivable. Tetapi memungkinkan nggak kalau transaksi tersebut dilakukan secara kredit tapi mendapatkan potongan dagang? Bisa jadi ketika misalnya transaksi tersebut diberikan jangka waktu yang sangat pendek, 3 hari untuk pelunasan atau 7 hari untuk pelunasan, dan perusahaan masih bersedia memberikan potongan dagang. Itu diperkenankan karena syarat dari potongan dagang yaitu adalah ketika transaksi itu selesai dalam waktu cepat dan biasanya pembeli membeli dalam jumlah banyak. Tujuannya adalah agar pembeli segera melakukan pembayaran.
Dan kemudian potongan berikutnya adalah potongan tunai. Potongan tunai adalah potongan yang diberikan dalam masa potongan yang sebelumnya transaksi terjadi dulu secara kredit. Contohnya 2/10 M/30. Nah, potongan ini akan diberikan 2% apabila dibayar dalam waktu 10 hari yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Paling lambat transaksi harus selesai 30 hari sejak tanggal transaksi terjadi. Oke. Kemudian, asumsikan ada transaksi penjualan tanggal 10 Oktober. Maka potongan diberikan 2% paling lambat tanggal 20 Oktober. Nah, jadi kalau pembeli membayar dalam kurun waktu sampai dengan 20 Oktober akan mendapatkan potongan. Sedangkan transaksi ini harus diselesaikan paling lambat 30 hari, yaitu ada di tanggal 9 November 2020. Tetapi lain halnya ketika kita bicara dengan syarat EOM, end of month. Kalau end of month ada EOM, ketika kita bicara 3/10 EOM, itu menunjukkan ada potongan akan diberikan 3% paling lambat dibayar tanggal 10 bulan berikutnya. Itu akan tetap mendapatkan potongan. Dan transaksi ini harus selesai yaitu di akhir bulan berikutnya. Contoh, transaksi terjadi 12 November 2020. Maka potongan 3% akan diberikan paling lambat yaitu 10 Desember. Karena tanggal 10 di bulan berikutnya. Oke, itu akan mendapatkan potongan 3%. Nah, tentunya transaksi ini harus selesai atau diharapkan selesai yaitu di akhir bulan berikutnya, 31 Desember 2020. Nah, berikutnya kita masuk kepada penghapusan piutang usaha. Pada saat penghapusan piutang, kita akan melihat di sini ada dua metode, yaitu metode langsung, metode direct, dan metode allowance atau metode cadangan. Nah, contohnya adalah cadangan atas piutang tak tertagih diestimasi 5% dari saldo piutang usaha. Nilai piutang usaha di 31 Desember 2020 adalah 90 juta rupiah. Nah, dari informasi di sini, ketika kita metodenya langsung direct method, maka tidak pernah kita memunculkan jurnal cadangan. Jadi tidak ada jurnal cadangan untuk metode direct method. Kemudian ketika piutang itu dihapus senilai 1,5 juta, dia langsung mencatat sebagai bad debt expense dan mengkreditkan account receivable. Jadi bad debt expense di debit dan account receivable di kredit. Nah, bagaimana kalau menggunakan metode allowance? Metode allowance ini tahap pertama adalah membuat terlebih dahulu cadangan atas piutang tak tertagih. Maka di sini kita akan mendebitkan bad debt expense sebesar 4.500.000 karena 5% diestimasi dari 90 juta tidak dapat tertagih. Maka diakui sebagai bad debt expense 4,5 juta, tapi mengkreditkan bukan piutang, tapi membentuk cadangan namanya allowance for doubtful account sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, kemudian pada saat terjadi penghapusan piutang, maka akan mendebitkan allowance for doubtful account, mengkreditkan account receivable. Berarti terjadi piutang yang dihapuskan 1.500.000 dengan mendebitkan allowance, mengkreditkan account receivable. Oke, sekarang topik berikutnya adalah transaksi lainnya atas piutang usaha. Transaksi lainnya atas piutang usaha yang pertama adalah penjualan. Penjualan kita sebut dengan nama factoring. Ketika kita menjual piutang usaha kita, ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah di mana ketika kita menjual piutang kita kepada pihak lain atau kita sebutlah pihak ketiga, maka kita masih memiliki tanggung jawab apabila debitur kita tidak mampu membayar. Contoh, ketika kita menjual barang kepada B. B adalah debitur kita. Nah, satu ketika kita membutuhkan uang, sehingga kita akan menjual piutang kita kepada B, kepada pihak ketiga. Let's say bank. Berarti kita sebutlah adalah piutang kita dijualkan kepada bank. Nah, bank mau membeli piutang kita. Kenapa? Karena bank berharap keuntungan. Oleh karena itu, pasti nilai piutang kita kepada B tidak mungkin dibeli sebesar nilai tersebut. Jadi, kalau saya menjual secara kredit kepada B senilai 100 juta rupiah dan ada bank mau membeli tagihan saya kepada B, maka bank akan membeli lebih rendah dari 100 juta rupiah. Dan disitulah adalah keuntungan dia. Kenapa? Saat B mampu membayar 100 juta, B tidak lagi membayar kepada saya, tapi B membayar kepada bank. Sehingga bank akan mendapatkan 100 juta rupiah. Nah, kondisi pertama apabila kalau B bisa bayar kepada bank, ya nggak usah melihat kondisi. Pasti semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tetapi kalau si B tidak bisa membayar kepada bank, otomatis itu jadi masalah. Kenapa? Bank tidak akan mendapat untung, malah bahkan rugi karena sudah menyerahkan uangnya ke kita. Nah, kondisi pertama adalah kita
akan ikut bertanggung jawab apabila B tidak bisa bayar kepada bank dan bank mengalami kerugian. Kita akan bertanggung jawab, namanya with guarantee, with recourse. Sedangkan kondisi kedua, saat apabila B tidak bisa bayar kepada bank dan kita nggak mau tahu kenapa, karena seolah-olah kita sudah jual ke bank, berarti bank harus siap mengambil risiko tidak tertagih, namanya no guarantee, without recourse. Nah, kita akan fokus pada pencatatan perusahaan kita. Bagaimana? Seperti apa? Kita masuk. PT Surya Texindo Makmur menjual piutang usaha senilai 200 juta kepada Sahabat Finance tanpa garansi, without recourse. Without recourse, tanpa garansi pada 11 Januari 2020. Piutang tersebut diestimasi memiliki cadangan kerugian atas piutang tak tertagih 5 juta. Berarti dari nilai 200 ini, dari nilai 200 ada estimasi tak tertagih adalah 5 juta. Nilai penjualan piutang usaha 120 juta. Sahabat Finance menahan 10% dari nilai penjualan yang disepakati sebagai antisipasi retur dan pengurangan harga kepada debitur. Biaya keuangan atas transaksi ini adalah 1% dari nilai penjualan piutang. Atas transaksi di atas akan dicatat sebagai apa? Nah, tentu kita pahami dulu ya karakter soalnya nih. Sekali lagi, kita baca sama-sama. PT Surya Texindo Makmur menjual piutang. Hati-hati. Berarti piutang dijual, piutang kita senilai 200 juta dijual kepada Sahabat Finance tanpa garansi, without recourse. Nah, saya tandakan without recourse-nya biar kita peka di situ ya. Ada tanpa garansi. Artinya apa? Ketika piutang itu sudah beralih kepada Sahabat Finance, kita tidak lagi bertanggung jawab apabila terjadi kerugian kepada bank. Misalnya ya, kalau sini kerugian di Sahabat Finance. Oke. Piutang tersebut diestimasi memiliki cadangan kerugian atas piutang tak tertagih 5 juta. Jadi sebenarnya dari nilai 200 juta ini sudah ada estimasi tak tertagih 5 juta. Berarti ada namanya net realizable value lah ya, yang seperti saya pernah jelaskan tadi, yaitu adalah sebesar 195 juta sebenarnya di sini. Oke, nilai penjualan piutang 120 juta. Ya wajar nilainya turun jauh ya. Kenapa? Karena yang dibeli oleh Sahabat Finance itu adalah sebuah risiko. Piutang itu punya risiko. Risikonya tak tertagih. Maka kalau dia mau untung, dia akan menekan harga penjualan. Tapi kenapa PT Surya Texindo mau tetap untuk menjual? Karena kebutuhan dana jangka pendek. Ya udahlah, dibanding saya tidak punya keuangan yang bagus, saya akan jual. Atau kemungkinan piutang tersebut memang sudah bermasalah. Nah, jadi banyak sebab motif di mana PT Surya Texindo melakukan penjualan kepada Sahabat Finance. Nah, Sahabat Finance ini menahan 10% dari nilai penjualan yang disepakati sebagai antisipasi retur dan pengurangan harga kepada debitur. Jadi pada saat dia mau membayar 120 juta, wait, tahan dulu ya, 10%. Takutnya debitur ketika akan melakukan pembayaran, ada potongan penjualan yang dijanjikan Surya Texindo Makmur kepada debitur kita. Nah, ditahan dulu. Berarti kalau ditahan itu pasti akan dikembalikan nanti setelah debitur kita bisa bayar atau debitur kita memang memutuskan tidak bisa membayar ya. Kita lihat nanti kondisinya. Oke. Kita lanjutkan. Biaya keuangan adalah 1% dari penjualan piutang. Transaksi ini dicatat seperti ini. Panjang sekali ya. Oke, kita bertahap dulu. Pertama, account receivable, piutang kita sudah dikreditkan, berarti kita sudah jual. Jangan lupa mengkreditkan piutang, allowance-nya juga. Nah, bagaimana kita tahu nilai loss, ruginya berapa kita? Kita hitung seperti ini. Account receivable 200 juta, ada cadangan 5 juta, berarti total net realizable value-nya adalah 195. Kemudian kita dikenakan biaya financial charge 1% dari nilai penjualan piutang. Hati-hati, dari mananya harus dibaca dengan jelas ya. Berarti ini dari nilai penjualan piutang. Bukan dari piutangnya yang dijual, tapi nilai penjualannya. Bukan dari piutang yang dijualnya. Berarti saya asumsikan dari 120 juta, maka 1.200.000. Di sini adalah nilai totalnya 196.200. Sedangkan nilai penjualan hanya 120 juta. Maka kita mengalami kerugian 76.200. Masukkan 76.200.
Karena biaya keuangan akan menambah kerugian kita. Oke, biaya keuangan akan menambah kerugian kita. Nah, kemudian kita harus menerima 120 juta. Nah, 120 juta tadi, tetapi ada nilai yang ditahan ya. Nah, lihat di poin kedua, due from factor. Oke. Berarti kita lihat di sini, nilai yang ditahan sementara adalah berapa? Harusnya kita terima uang berapa tadi? 120 juta. Tetapi ada biaya keuangan yang harus dibayar 1,2. Berarti sebenarnya kita akan terima uang itu adalah 118.800. Di sini. 118.800 ditahan dulu 10%. Menghasilkan nilai 11.880. Angka ini akan ditahan terlebih dahulu. Dan ada nilai kas yang diterima saat ini adalah 106.920. Jadi 106.920 ini kita udah terima saat ini. Oke. Pada saat debitur mampu melunasi piutang, nah berarti sudah beres nih. Debitur bayarnya bukan lagi ke Surya Texindo, ke Sahabat Finance, lunas. Pada saat lunas, maka kita akan mencatatnya adalah cash due from factor-nya dikembalikan. Maka kita dapat simpulkan di sini due from factor itu merupakan hanya kas yang ditahan. Nah, dikembalikan. Namun, jika pada saat dilunasi oleh debitur ke Sahabat Finance, terdapat potongan penjualan karena dulunya pas piutang tersebut dijanjikan ada potongan penjualan. Kalau debitur bayar cepat dia dapat potongan. Nah, disinilah fungsi tadi uang kita ditahan dulu sementara. Ketika ada potongan, ketika ada retur, maka uang yang kita akan terima lebih kecil karena akan dipotong oleh Sahabat Finance. Lihat, kita akan mengkreditkan due from factor, nilai yang ditahan adalah 11.880, tapi uang yang diterima hanya 10.280 karena ada retur dan diskon. Oke, sampai sejauh ini bisa dipahami ya. Oke. Selain dengan garansi with recourse, transaksi juga bisa without recourse. Berarti kalau sekarang transaksinya tidak ada tanggung jawab. Oh, terbalik ya. Selain dengan tanpa garansi. Nah, berarti selain dengan tanpa garansi di sini. Selain dengan tanpa garansi, ada without recourse. Transaksi bisa juga dilakukan dengan garansi atau with recourse. Transaksi dengan garansi, kita ambil contoh PT Surya Texindo Makmur menjual kepada Sahabat Finance. Dengan kesepakatan, apabila debitur tidak dapat membayar, maka PT Surya Texindo ikut menanggung. Nah, di sini ada kalimat ikut menanggung kerugian yang diderita Sahabat Finance. Bagaimana nih kita mencatat jurnalnya? Oke, kita lihat di sini. Berarti jurnal yang dibuat, biar nggak mabok, saya enter dulu. Jurnal yang dibuat adalah seperti ini. Hampir sama dengan yang tadi, ya. Piutangnya kita kreditkan. Tetapi tadi kita mengkreditkan piutang, tidak sekarang. Yaitu kita mengkreditkan yang namanya recourse liability. Kenapa? Karena seolah-olah jangan kita mengkreditkan piutang dulu. Kita masih punya tanggung jawab di situ. Ya. Nah, inilah tanggung jawab kita 200 juta. Jadi yang tadinya mengkreditkan langsung account receivable, tetapi di sini mengkreditkan recourse liability. Nah, pada saat mereka sudah bayar, yaitu debitur kita sudah bayar, maka apa yang kita lakukan? Kita akan mendebitkan recourse liability, mengkreditkan cash. Mengkreditkan account receivable. Berarti artinya sudah selesai nih transaksinya. Nah, jangan lupa kita juga menerima cash yang tadi ditahan, due from factor. Oke. Namun, apabila ternyata debitur tidak dapat membayar dan PT Surya Texindo Makmur harus ikut menanggung kerugian. Nah, bagaimana nih? Ternyata dia nggak bisa bayar dan kita harus menanggung kerugian dinyatakan 25 juta. Oke, saya buat jurnalnya bertahap biar lebih gampang. Pertama, kita akan menerima uang yang ditahan dulu tadi. Selesaikan dulu. Kemudian kedua, kita akan mendebitkan recourse liability karena kita akan bertanggung jawab. Kemudian
kita mengkreditkan account receivable, berarti selesai. Nah, atas transaksi kita disuruh untuk membayar 25 juta, kita akan debitkan kepada allowance for doubtful account. Oke, ini transaksinya. Nah, tapi bisa jadi, ini kan dengan asumsi kita nggak tahu nih, diskusinya di belakang, bahwa kalau B nggak bisa bayar, baru kita ngomong berapa nih PT Surya Texindo harus menanggung kerugian, ikut-ikut menanggung kerugian. Tetapi bisa saja sudah dibicarakan di awal. Ketika dibicarakan di awal, berapa PT Surya Texindo ini harus menanggung kerugian, kita langsung catatnya seperti ini. Berarti kita lihat di sini hampir sama semua, yaitu mengkreditkan account receivable, mendebitkan allowance for doubtful, menghitung loss-nya juga sama, tapi jangan lupa loss di sini saya tambahkan 10 juta, yaitu adalah recourse liability, tanggung jawab dia apabila debitur tidak mampu membayar kepada sahabat finance, ya. Di sini due from factor dan case-nya sama perhitungannya. Coba kita simak perhitungannya di sini. Perbedaannya adalah pada ada recourse liability akan menambah loss on factoring. Nah, gimana kalau ternyata debitur mampu membayar? Maka kita akan mendebitkan cash pada due from factor, yaitu mengambil kembali uang kita. Kemudian recourse liability pada loss kita akan catat. Berarti tidak terjadi kerugian. Maka recourse liability di debit, loss on factoring juga akan dikurangi 10 juta. Tapi bagaimana kalau ternyata debitur nggak bisa bayar? Ingat, kalau debitur nggak bisa bayar, tanggung jawab kita hanya sebatas 10 juta yang diperjanjikan di awal. Maka yang kita lakukan seperti ini, ya. Cash pada due from factor, recourse liability pada cash, tapi maksimal adalah 10 juta. Kenapa? Karena sudah disebut di awal bahwa tanggung jawab PT Surya Texindo Makmur hanya 10 juta. Nah, ini transaksi penjualan baik dengan garansi, with recourse atau without recourse, no garansi. Oke. Transaksi berikutnya adalah penjaminan. Nah, bedanya penjualan sama penjaminan. Kalau menjual, berarti piutangnya sudah beralih ke pemilikan. Tetapi menjaminkan masih tanggung jawab kita untuk menagihkan kepada debitur. Oke. Penjaminan piutang usaha, di sini kita ambil satu contoh langsung. PT Surya Texindo Makmur menjaminkan piutang senilai 100 juta ke Bank Sumber untuk mendapatkan pinjaman 60 juta. Jadi menjaminkan piutang untuk pinjaman 60 juta. Biaya keuangan yang dibebankan atas transaksi ini adalah 3% dari pinjaman yang disetujui. Tingkat bunga pinjaman dicatat berupa wesel 12% per tahun. Transaksi penjaminan dilakukan 1 Agustus 2020. Ya. Di sini mungkin bukan 1 Agustus tetapi 1 Mei. 1 Mei 2020. Nah, yaitu ada PT Surya Texindo dengan Bank Sumber. Kita lihat ya ceritanya. Piutang dijaminkan untuk mendapatkan kas senilai 60 juta dengan potongan biaya keuangan 3% dari pinjaman yang setujui. Maka kita akan mencatat kas yang kita terima tidak murni 60 juta, tetapi harus dipotong 3%. 3%-nya adalah 1.800.000. Maka kas yang diterima 58.200.000. Oke. Dan dicatat pinjaman kita adalah notes payable. Di tanggal 31 Mei, piutang yang dijaminkan dapat ditagih 30 juta. Kita menjaminkan 100 nih. Hati-hati di sini. Yang kita jaminkan kan ini 100. Kita kan berlaku untuk menagih. Kita tagih, baru keluar adalah sebesar 30 jutanya. Jadi yang pertama baru keluar 30 juta. Kita lihat dari sisi sini ya. Yang pertama baru keluar 30 jutanya dibayar. Oke. 30 juta. Nah, kemudian 30 juta ini ketika kita terima, kita harus memberikan potongan 2%. 2%-nya adalah 600.000. Maka kita hanya menerima 29.400. Kemudian ada retur 10 juta. Ya, kalau digabungkan jurnalnya jadi seperti itu. Jadi account receivable yang berkurang udah ada 40 juta. Berarti ada retur lagi 10 juta di transaksi pertama. Jadi piutang sudah berkurang 40 juta dari 100 juta. Oke. Ketika kita terima uang 29.400, nah, angka ini karena mungkin masuknya melalui transaksi bank, berarti bank akan tahu. Ataupun kalaupun tidak masuk ke transaksi bank, otomatis surat tagihan piutang ini harus diambil dari bank. Jadi bank akan tahu
berapa uang yang akan diterima PT Sugitex Indomakmur. Sehingga pada saat itulah bank juga harus langsung terbayar di akhir bulannya. Karena dia pinjam 1 Mei, anggaplah 1 Juni, dia akan membayar nilai yang sama dengan kas. Nah, di sini diperhatikan nilai yang sama dengan kas adalah ini. Sama dengan ini. Dan dia harus menambah bunga. Nah, bunganya kebetulan di sini ada 60 juta. Kenapa 60 juta? Karena pinjaman kita 60 juta ya. 60 juta kali 12% kali 1/12 jatuhnya adalah 600.000. Oke. Nah, cashnya adalah 30 juta dia harus bayar. Oke. Kalau sudah, lanjut berikutnya lagi. Di 1 Juli diterima pelunasan atas piutang yang dijaminkan. Pelunasannya adalah 60 juta loh. Kenapa 60 juta? Karena di sini tadi piutang kita adalah 100. Kemudian baru selesai adalah 60 dan 40. 100 kurang 40. Jadi sisa 60. Maka kita harus terima lagi 60. Oke, ini gampang ya. Yang sulit di bawahnya. Kadang-kadang kita terjebak. Ketika kita terima 60 bukan berarti 60-nya kita setor ke bank semua loh. Kenapa? Karena kita cuma minjem adalah 60 juta. Hati-hati. Sudah dibayar 60 juta ya. Ini buktinya notes payable kita 60 juta nih. Sudah dibayar sebesar 29.400. Berarti yang belum kita bayar adalah 30.600. Jadi di sini adalah kita mencari selisih karena kita melunasi seluruhnya. Kita cari selisih yang belum lunas adalah 30.600. Jadi 60 juta kan notes payable-nya. Nah, atas yang 30.600 ini kita hutang bunga berapa? Hutang bunganya adalah kali 12% kali 1/12. 306.000. Jadi yang kita harus bayarkan 30.906.000. Oke, itu adalah transaksi yang dijaminkan. Oke, kita akan bahas ke soal 1. PT Selaras Jaya Mandiri mengalami kesulitan keuangan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dana tunai yang mendesak, maka perusahaan menjadikan piutang sebagai sumber kas. Berikut ini ada transaksi terkait dengan piutang selama 2019. Yang pertama, di 11 Januari menjual piutang usaha senilai 750 juta with recourse, berarti dengan tanggung jawab. With recourse kepada PT Sentosa Finance dengan harga 650 juta. Itu adalah harga jualnya. PT Sentosa Finance menahan 6% dari harga beli untuk proteksi atas retur dan potongan penjualan dan penyesuaian harga. Penyisihan piutang tak tertagih atas piutang ini adalah 15 juta. Bagaimana transaksi ini dicatat sedangkan sudah ada recourse obligation yang ditentukan ya. Berarti mengkreditkan account receivable karena sudah tidak ada lagi. Kita akan jual allowance yang sudah ada 15. Nah, kemudian kita hitung berapa besar loss on factoring. Di sini kalau kita lihat 750 dikurangi 15, 735. Kita bandingkan 735 dengan 650. Berarti sekitar 85. Ya, benar ya, 85. Nah, ditambah dengan 18. Jadi 103. 18 itu kan kerugian loss-nya di sini. Oke. Uang yang harus diterima harusnya 650. Tetapi karena ditahan dulu 6%, maka due from factor-nya 39 juta. Jurnal ini selesai ya. Nah, kalau bingung jurnal ini lihat lagi video yang menit-menit sebelumnya membahas ketika with recourse dengan sudah ditentukan recourse obligation-nya. Oke. Kemudian, tanggal 9 Maret, PT Sentosa Finance memberi informasi bahwa seluruh piutang yang dibeli telah ditagih. Nggak ada retur penjualan dan penyesuaian harga. Balikan kembali uangnya. Berarti 39 akan kita terima kembali uangnya secara full. Ya, di 1 April. Di 1 April menjaminkan piutang usaha 500 juta kepada Bank Nusa untuk memperoleh pinjaman 450 juta dengan menerbitkan selembar WSE berbunga 12% per tahun di mana beban keuangan 2,5% dari jumlah pinjaman yang diterima. Di mana penyisihan piutang tak tertagih atas piutang ini adalah 10 juta. Kita lihat di sini, berarti piutang
yang tak tertagih ini tidak pengaruh karena yang kita catat sebagai notes adalah nilai yang kita terima dari pinjaman. Oke, berarti kita akui sebagai notes atau wesel bayar. Notes payable 450 juta tapi kita dipotong adalah 2,5%, maka uang yang kita terima hanya 438.750. Ingat, ketika dijaminkan kita masih punya tanggung jawab untuk ikut menagih. Di 30 April di sini ya, bahwa penagihan piutang usaha yang dijaminkan pada bulan April 2019 sebesar 300 juta dan atas penagihan piutang ini perusahaan memberikan potongan tunai 20 juta. Nah, ini ada piutang yang dijaminkan tadi nih. Piutang yang dijaminkan kita dapat tagih 300 juta. Tapi atas penagihan ini ada potongan 20 juta. Maka uang yang diterima adalah 298. Ya, ikutin stepnya, berarti uang yang diterima 298 ini harus langsung dilapor dan dibayarkan ke bank di awal bulan. Karena sudah tepat 1 bulan. Nah, maka bunganya karena awalnya dia, di sini bunga yang dibebankan itu adalah sebesar pinjaman awal. Karena ini baru pertama kali bayar. Ya, pinjaman awalnya adalah 450. Maka di sini adalah 450 juta. 450 juta dikali 1%-nya di sini adalah 4.500.000. Maka nilai kas yang harus dibayarkan adalah 302.500. Oke. Karena baru awal nih, maka bunganya dibayar full. Nah, kita lihat di sini sekarang. Berarti sudah terbayar 298 dari pinjaman sebesar 450. Diterima lagi hasil penagihan piutang usaha yang dijaminkan kecuali 5 juta dihapus. Kita lihat. Berarti kita terima uang 200 ini melunasi. Ya. Nah, hasil sisa piutang usaha. Kita kan tadi piutang usahanya adalah sebesar 500. Nah, kemudian 500 tersebut sudah ditagihkan 300. Berarti tinggal 200. Tapi uang yang kita terima 300 sudah kan? Sisa 200. Berarti uang yang diterima adalah harusnya 200. Karena ada yang dihapus 5 juta. Kita hanya terima 195. Oke. Kemudian karena kita sudah terima 195, kita akan ke bank untuk membayar. Tetapi yang dibayar hati-hati. Kita hanya membayar 152. Kenapa nih di sini? Karena kita sebelumnya sempat membayar 450 itu kita bayar 298. Nah, jadi 450 ya. Bukan lagi kita kasih uangnya segini, jangan. Ini uang kita yang kita terima dari penagihan piutang. Tetapi karena kita cuma dapat pinjaman 450 ya, kita balikan sisanya 152. Nah, 152 ini berbunga berapa? 1 bulan dari Juni tadi ke Juli. Awal Juli, 1 Juli. Maka 1.520 totalnya ini. Oke. Kita lanjutkan. Menjual piutang usaha sebesar 800 juta without recourse, tanpa tanggung jawab. Dijual putus kepada PT Jaya Finance dengan harga 750 juta. Beban penjualan 15 juta dan PT Jaya Finance menahan 5% dari harga beli. Sehingga sebagai proteksi atas retur penjualan dan penyesuaian harga. Penyisian piutang tak tertagih adalah 32 juta atas piutang ini. Bagaimana kita mencatatnya? Mencatatnya tinggal memperhatikan yang tadi. Sama ya, karena dia sini adalah without recourse, tanpa tanggung jawab, langsung direct kita kurangi adalah account receivable-nya. Allowance-nya juga sama, maka nilai netnya adalah 768. 768 Anda bandingkan dengan 750. Ya, berarti kerugian 18 juta. Dari 750 itu kita split karena ada biaya yang ditahan. Ditahan adalah 37.500.000. Yaitu sebesar berapa persen nih? Yaitu sebesar 5%-nya. Nah, namun apabila sudah berhasil ditagih semua, ya tinggal dikembalikan. 37.500 ini dikembalikan. Tetapi karena dalam transaksi ini ada retur, maka returnya masuk ke sini. Kemudian kasnya. Oke. Ya, sekian pembahasan untuk piutang usaha. Semoga memberikan pencerahan bagaimana mencatat transaksi, baik itu pengakuan dan pencatatan, penghapusan, dan transaksi lainnya. Memang pada video
YouTube kali ini saya lebih fokus pada transaksi lainnya, yaitu dijaminkan, assign atau secure borrowing, dan dijual factoring. Nah, untuk pengakuan pencatatan piutang usaha dengan kompleksitasnya dan juga bagaimana melakukan penghapusan piutang usaha dengan metode direct ataupun allowance, karena allowance pun bisa menggunakan 3 step, dari persentase piutang, persentase penjualan, ataupun dari aging schedule, akan dibahas pada video yang lain. Nah, sekian dan terima kasih untuk pembahasan yang kali ini.